Pernah tidak kita berpikir begini, penghasilan terasa jalan di tempat, menabung terasa percuma karena ujungnya habis lagi. Kadang muncul pikiran yang lebih menekan. Menabung itu hanya untuk orang yang sudah mapan. Kalau itu sering lewat di kepala, kita tidak sendirian. Banyak orang hidup dengan pola yang sama, kerja keras setiap hari, namun akhir bulan terasa ada kebocoran kecil, tidak terlihat, tapi pelan-pelan menghabiskan semuanya. Bocornya sering muncul dari hal yang kita anggap sepele. Kita lihat saldo turun perlahan. Kita kaget saat cek lagi. Ternyata sisa uang tinggal sedikit. Kebocoran kecil itu biasanya datang dari struk-struk kecil. Kopi, jajan, ongkir, nilainya tidak besar per transaksi, tapi jumlahnya menumpuk tanpa kita sadari. Sekarang saya ajukan pertanyaan yang tidak nyaman, tapi ini penting. Mengapa sebagian pelaku usaha Tionghoa bisa mulai dari nol, lalu pelan-pelan membangun kekayaan yang stabil? Kita sering mengira ada rahasia besar di balik itu. Padahal jawabannya sering sederhana. Mereka tidak membiarkan uang bergerak tanpa kendali. Mereka mengarahkannya sejak awal. Di video ini, kita tidak bicara jalan pintas. Tidak ada janji instan jadi 10 juta dalam semalam. Kita fokus pada hal yang paling dasar. Hentikan kebocoran dulu. Caranya bukan dengan teori rumit, caranya dengan langkah kecil yang konsisten. Uang dipisahkan dulu, baru uang dipakai. Urutannya tidak dibalik. Mulai dari nominal yang ringan, misalnya 20.000 langsung masuk tabungan. Lakukan setiap hari. Kalau ini jadi kebiasaan, kebocoran mulai tertutup. Kalau kita merasa hidup ini kerja terus, namun level tidak naik, ini tanda ada pola yang perlu dibenahi. Bukan cuma soal kerja keras, tapi soal arah uang setelah masuk. Banyak orang ingin berubah, tapi perubahan sering gagal karena tidak punya sistem. Kita perlu cara yang bisa berjalan meski sedang capek. Kita perlu aturan yang tetap jalan tanpa menunggu mood. Akar masalah pertama biasanya ada di psikologi uang. Pola ini sering diwariskan. Kita tumbuh dengan contoh yang sama. Uang datang lalu segera habis. Sejak kecil, banyak dari kita mendengar kalimat ini. Kalau ada uang, pakai saja. Besok cari lagi. Pola ini terdengar wajar, tapi efeknya panjang. Akibatnya, begitu uang masuk, otak langsung membagi. Bayar tagihan, beli kebutuhan, bantu ini itu. Menabung ditempatkan paling akhir. Kalau ada sisa, baru disimpan. Masalahnya, sisa itu sering tidak pernah datang. Untuk yang hidupnya pas, menyisihkan 10% terasa berat. Bukan karena tidak mampu, tapi karena beban hidup sudah padat. Secara teori, semua orang bisa menabung, tapi secara mental itu berbeda. Kalau penghasilan pas-pasan, menabung terasa seperti menahan napas. Sedikit lengah, bocor lagi. Akar masalah kedua adalah lingkungan konsumsi. Kita hidup di situasi yang mendorong belanja, tidak ikut beli dianggap tertinggal, ponsel lama dianggap memalukan. Tekanan itu makin kuat saat nongkrong jadi standar. Kita merasa harus ikut. Padahal itu pilihan, tetapi yang terasa di kepala adalah kewajiban sosial. Ini yang membuat uang cepat keluar. Lalu ada cicilan, motor cicil, ponsel cicil, bahkan belanja kecil pun bisa dicicil. Akhirnya sebelum gajian, uang sudah punya banyak pemilik. Wajar jika menabung sering gagal, bukan karena kita tidak mau, tetapi karena uang jarang sempat menjadi milik kita utuh. Uang ditarik dari banyak arah. Ada kebutuhan rutin, ada cicilan, ada tekanan sosial, ada godaan kecil yang terlihat sepele. Semua bergerak bersamaan. Kalau tidak ada sistem, uang akan habis duluan. Di titik ini kita perlu luruskan satu hal. Masalah utama banyak orang bukan semata penghasilan. Masalahnya ada pada cara memperlakukan uang, terutama di menit pertama setelah uang diterima. Kalau menit pertama sudah salah, 1 bulan jadi berat. Lalu 1 tahun terasa jalan di tempat, karena kebocoran kecil terjadi terus-menerus dan kita tidak punya rem yang tegas. Uang di buku terlihat rapi, angkanya jelas, aturannya ideal. Tapi uang di kehidupan nyata berbeda. Uang itu penuh godaan. Uang itu ditarik dari segala arah. Kebocoran kecil paling berbahaya, karena kita menganggapnya wajar. Kopi 20.000, ongkir 25.000, jajan 15.000,
Kalau tidak dihitung, terasa tidak ada apa-apa. Namun saat ditotal, hasilnya nyata. Bisa ratusan ribu, bisa jutaan dalam sebulan, dan uang itu biasanya keluar tanpa rencana. Inilah alasan tabungan selalu kalah. Sebagian pelaku usaha Tionghoa sering terlihat ketat soal uang. Banyak orang menyebut itu pelit, padahal seringnya bukan begitu. Mereka paham satu prinsip dasar. Uang yang belum diamankan, belum layak dipakai. Jadi fokus mereka bukan rumus rumit, fokus mereka menghentikan kebocoran dulu, baru bicara pertumbuhan. Kalau arus uang sudah aman, menambah penghasilan jadi masuk akal. Tapi kalau arus uang masih bocor, kenaikan penghasilan hanya lewat. Hasil akhirnya tetap sama. Kita bisa naik gaji 2 juta, tapi kalau gaya hidup ikut naik, hasilnya tetap tipis. Karena yang berubah hanya angka masuk, polanya tidak berubah. Kebocoran tetap jalan. Di sini letak pergeserannya. Selama kita menganggap menabung urusan sisa, kita akan kalah terus. Karena sisa sering tidak pernah datang. Sistem hidup membuat sisa itu langka. Tetapi kalau kita menganggap menabung sebagai sistem, hasilnya berubah. Sistem membuat kita tetap jalan. Walau capek, walau sedang tidak semangat, walau godaan datang. Sekarang kita masuk ke inti. Cara ini sering dianggap disiplin ekstrem. Seolah harus hidup serba menderita. Padahal kuncinya lebih sederhana, namun tegas. Konsepnya satu, uang harus dikandangkan sebelum sempat kabur. Artinya, begitu uang datang, uang langsung masuk ke tempat aman. Bukan setelah belanja, tapi di awal. Begitu gaji masuk atau uang usaha masuk, langsung dipisahkan. Tidak ditunda, tidak dinegosiasikan, tidak menunggu sisa. Dipisahkan dulu, titik. Kalau uang sudah bercampur dengan uang belanja, peluang bocornya besar. Bocornya sering tidak terasa. Tiba-tiba habis, lalu kita menyalahkan penghasilan. Bayangkan warung kecil yang ramai setiap hari, uang masuk terus, tapi uangnya dicampur semua. Modal, untung, dan uang jajan jadi satu. Ini terlihat aman, padahal rapuh. Saat modal ikut dipakai untuk hidup, stok jadi seret. Saat stok seret, omzet turun. Kita panik, kita merasa kerja keras tidak menghasilkan. Padahal masalahnya ada di pemisahan uang. Itulah kenapa banyak pedagang disiplin memisahkan uang. Ada uang usaha, ada uang hidup. Ada uang yang tidak boleh disentuh. Yang tidak boleh disentuh inilah fondasi awal. Uang yang tidak boleh disentuh itu penting, bukan karena jumlahnya langsung besar, tapi karena uang itu selamat. Uang itu tidak ikut habis untuk hal yang tidak perlu. Disinilah bedanya dengan kebiasaan banyak orang. Kita menunggu sisa. Kalau ada sisa, kita simpan. Kalau tidak ada, kita anggap wajar. Padahal sistem hidup modern membuat sisa itu jarang muncul. Karena itu urutannya perlu dibalik. Buat sisa di depan, bukan menunggu sisa di belakang. Menabung harus terjadi sebelum uang terasa bebas dipakai. Analogi mudahnya begini. Kita sering seperti mengepel lantai yang terus basah. Kita sibuk menghapus akibat, tapi sumber bocornya tidak ditutup. Sementara pendekatan yang lebih kuat adalah menutup sumber bocor dulu. Setelah bocor tertutup, barulah lantai bisa kering. Barulah tabungan bisa bertahan. Dan sumber bocor terbesar biasanya bukan belanja besar. Sumber bocornya sering yang kecil-kecil. Kopi 20.000, jajan 15.000, ongkir 25.000. Upgrade kecil yang terasa wajar. Sekali dua kali tidak terasa. Tapi kalau dikumpulkan bisa ratusan ribu, bahkan bisa jutaan dalam sebulan. Uang keluar tanpa rencana, dan kita baru sadar di akhir bulan. Karena itu kita jangan fokus ke nominal saja. Fokus ke alur uang. Alur uang menentukan apakah uang aman atau bocor. Kalau alurnya salah, jumlah berapapun akan habis. Selama uang belum lewat kandang pertama, uang itu belum dianggap boleh dipakai. Kandang pertama ini adalah tabungan yang tidak bisa disentuh sembarangan. Ini yang membuat sistem bekerja. Di bagian ini, kita perlu paham logikanya dulu. Jangan lompat ke teknik. Kalau pola pikir kita masih menabung dari sisa, teknik apapun mudah runtuh. Sistem harus mengunci kebiasaan bocor. Di sini banyak orang salah paham. Mereka pikir ini soal pelit, padahal ini soal kendali. Ada beda besar antara menahan diri dan mengendalikan alur uang. Menahan diri tergantung mood, kendali berdiri di atas aturan.
Banyak orang mencoba metode ini, tapi gagal di tengah jalan. Biasanya karena aturannya longgar, lalu tabungan disentuh untuk hal yang bukan darurat. Setelah itu, kebocoran balik lagi. Kalimat yang sering muncul adalah, wajar mereka bisa nabung, mereka pelit. Kalimat ini terdengar ringan, tapi efeknya berat. Ini jadi alasan untuk berhenti belajar. Kalau kita perhatikan, sebagian pelaku usaha Tionghoa tidak pelit di hal yang fungsional. Mereka bisa sederhana untuk makan, tapi berani mengeluarkan uang untuk alat usaha, untuk stok, untuk hal yang memperkuat pemasukan. Mereka keras di pengeluaran yang hanya menguap. Mereka longgar di pengeluaran yang memberi nilai. Ini bukan soal irit total, ini soal selektif tanpa kompromi. Di kepala mereka, uang punya dua fungsi, mengamankan hidup dan memperkuat daya hidup. Kalau pengeluaran tidak masuk dua fungsi itu, uang ditahan, bukan karena tidak mampu, tapi karena menjaga stabilitas. Sekarang kita lihat masalah yang sering terjadi di lapangan. Banyak orang ingin menabung, tapi masih ingin terlihat normal di mata lingkungan. Masalahnya, standar normal sering mahal. Ponsel ingin selalu baru, nongkrong ingin selalu ikut, gaya ingin sesuai lingkaran sosial. Kalau tidak ikut, takut dianggap turun kelas. Di titik ini tabungan selalu kalah. Sebagian pelaku usaha Tionghoa cenderung tidak bermain di permainan itu. Mereka membangun permainan sendiri. Mereka rela terlihat sederhana sekarang. Mereka ingin punya kendali nanti. Dan ini yang jarang disadari. Menabung bukan cuma soal uang. Menabung adalah soal posisi tawar hidup. Tabungan kecil pun memberi napas. Tabungan 1 juta atau 10 juta memberi ruang berpikir. Aturan tabungan harus tegas. Tabungan bukan dana gaya hidup, bukan uang, nanti saya ganti. Itu celah, dan celah itu pelan-pelan menghabiskan tabungan. Sekali kita mengambil tabungan tanpa alasan darurat yang jelas, otak belajar hal berbahaya. Ternyata aturan bisa dilanggar. Kalau sudah sekali, akan mudah berulang. Sistem jadi rapuh. Karena itu, tabungan perlu diperlakukan seperti kandang. Begitu uang masuk, tidak boleh keluar sembarangan. Darurat harus jelas. Sakit serius, musibah, atau peluang usaha yang konkret dan masuk akal. Sekarang masuk ke langkah yang paling bisa dipakai. Menabung dulu baru hidup. Begitu uang masuk, langsung pisahkan. Mulai dari 10.000 atau 20.000 per hari. Konsisten lebih penting dari besar di awal. Jika perlu, pakai rekening terpisah. Buat aksesnya tidak mudah. Kartu ATM-nya jangan disimpan di dompet. Sistem yang sedikit ketat justru melindungi kita saat godaan datang. Gunakan juga sistem amplop bagi uang ke pos yang jelas. Makan, transport, sosial, tabungan. Kalau satu pos habis, berhenti. Ini melatih batas yang sehat. Ini menahan kebocoran. Setiap ingin belanja di luar kebutuhan, pakai jeda 24 jam. Tanyakan, kalau tidak beli hari ini, apakah hidup saya rusak? Jika tidak, tunda. Banyak dorongan belanja akan turun sendiri. Sekarang pilihannya ada pada kita, mulai dari kecil, tapi tegas pada kebocoran. Coba 1 minggu, lalu evaluasi. Jika Anda bersedia, tulis di kolom komentar, kebocoran terbesar Anda apa? Dan langkah mana yang ingin Anda mulai dulu?